semuanya. Kembali lagi bersama dengan gue Hana Oktaviani di Horas. Oke, ini asik banget nih guys. Kenapa? Karena hari ini gue nggak sendiri. Ya iyalah, orang di sebelah gue ada orang. Terus gue jadi apa? Kan minta tamu gue. Terus ya ini jadi hari ini kita bakal rame-rame guys. Kenapa hari ini gue ditemenin 2 orang. Satu di sebelah gue dan satu lagi gue mengundang via Zoom. Jadi hari ini kita video call dengan narasumber kita. Oke, jadi hari ini kita bakal tetap bersama dengan topik horor asik dan dengan cerita-cerita misteri dari kalian juga. Nah, langsung aja ya. Gue perkenalkan sebelah gue. Perlu dikenalin gak nih? Kayaknya udah pada kenal. Oh, udah kenal, udah gila, udah terkenal banget. Sampai di komennya udah pada tahu. Oh, Gegep, oke, fine. Jadi Gegep, oke. Nah, Gegep ini punya sesuatu yang baru, yaitu warna rambutnya. Harus banget sih tampilin rambut. Enggak, kalian bisa lihat di episode 7, episode 9 ya. Dan episode kali ini juga rambutnya udah beda lagi gitu. Spesial banget nih, ya kan? Oke, lanjut. Kita sekarang mau perkenalkan bintang tamu. Bintang tamu nggak tuh? Narasumber kita. Siapa dia? Tada. Muncul. Ini mata gue salah nggak sih? Mata gue kesini kan harusnya. Bukan kesini. Gini kan? Iya, baik. Oke. Halo Bapak, saudara. Saudara di sana. Halo. Gue kayak orang stres gila ngeliatin kameranya nih. Halo, nama saya Dua Iji. Oh iya, jadi gini guys. Kebetulan bintang tamu spesial kita ini adalah YouTuber juga gitu. Dan nanti gue bakal tampilkan channelnya dia ya. Jadi dia adalah salah satu personil dari Duo Egypt ya. Gimana Duo Egypt? Pokoknya kontennya agak jelas gak jelas gitu kan. Iya, pokoknya bikin aja. Pokoknya bikin lah ya sesuai dengan isi hati lah ya kan. Yo ini mata gue beneran harus kesini mulu nih. Ya udah senyamannya aja ya Bapak. Kalau begini, ya udah lanjut. Tenang, aman. Tenang, tatap mata Gaby. Los. Oke. Pak, udah stop cerita belum nih? Woi. Masalahnya belum kenalan nih. Jadi siapa nih Bapak namanya Pak? Udah, gue Dua Egypt. Kalau mau tahu lebih jauh, Dua Egypt aja. Supaya pada ngeliatnya gue. Nih, konten gue jadinya jadi lucu ya, mohon maaf nih. Ini kita harus mengembalikan kehororan ini. Oke, siap. Balik. Jadi gue udah pernah denger nih kalau ada cerita kalau lo itu pernah diikutin sama makhluk halus, bener nggak sih? Nah, makhluk halus iya, tapi gue nggak tahu dia itu ngikutin gue atau enggak. Ada yang bilang apa? Lo ngerasanya diikutin apa enggak? Dia bukan ngikutin ya? Gimana ya? Dia bilangnya kalau bukan itu di belakang gua gitu. Nah, sebentar. Ini posisinya tahun berapa nih ya kan? Awal gua tahu ada yang kayak begitu tuh tahun pas 2013 gua lagi sakit di ICU. Berarti posisinya lo lagi dalam keadaan tubuh lemah ya? Iya, di rumah sakit. Nah, lo bisa cerita nggak gimana ceritanya lo bisa ngerasa diikutin atau ngelihat mereka? Tapi kalau gua nggak mau ngasih tahu gimana? Ya gimana? Nggak jadi horor dong. Oh iya, kita nggak boleh ngelucu ya di sini. Aduh. Iya ampun, ini horor. Yaudah, lanjut. Jadi waktu gua sakit itu di
Ya gue kan lagi bukan di sini lah, bukan di Indonesia, jadi yang keluarga gue yang gue tahu cuma ada dua itu, nyokap sama bokap. Di saat itu selalu pas nyokap bokap gue cabut kayak bilang mau makan dulu, kan di ICU nggak boleh lama-lama gue. Maksudnya yang datang jenguk gue itu nggak boleh lama-lama karena gue kan masih keadaan capek lah, kalau ngomong sedikit aja udah lemes badan. Nah di situ setelah mereka bilang mau cabut dulu, gue tuh masih bisa ngeliat di samping ruangan itu ada 3 bayangan gitu. Tapi mereka yang kayak berdiri doang dan ngeliatin gue mulu, bertiga itu. Nah akhirnya gue panggil mereka cuma ngeliatin, kayak ngasih nyapa doang gitu. Yang apa yang 3 bayangan yang lihat salah satunya pasti kakek-kakek nggak sih? Iya. Wow. Oke, sebentar gue panas deh. Lanjut. Terus, jadi gimana lagi ceritanya? Kok panas kan? Ya panas, Mending berarti kali. kan maksud gue. Terus. Ya udah lanjut. Habis itu, jadi besoknya tuh gue tanya ke nyokap gue kan pas dia datang lagi, mah itu siapa 3? Soalnya dia masih ada di situ lagi. Gue bilang Tapi nyokap lu lihat nih, nyokap lu lihat nih. Nah ini anak kecil. Enggak, 3-tiganya masih. Tapi ada anak kecil emang. Iya, ada anak kecil katanya. Maksudnya di antara 3 itu ada anak kecil kan? Nah, gue ngomong gitu ke nyokap bilang nggak ada. Gue bilang itu ada 3 nyapa. Dia bilang oh iya ada. Ternyata dia nyapa lo nya gimana? Gitu. Nyapa lo nya gimana? Yang kayak mereka. gini. Tapi itu bukan yang gini-gini, tapi yang pelan-pelan. Iya, karena bayangan. Kayak ngajak atau ngelambaikan tangan, dadah. Kalau kayaknya lebih ke ngelambai tangan deh. Gini ya, berarti dia mau tahu ada gue gitu ya. Nah itu awalnya gue kira saudara gue, soalnya 2 cowok 1 cewek. Tapi lo ngeliat mereka tuh burem apa nggak sih? Posisinya lo maksudnya ngeliat jelas Banyak. Atau emang Siluet doang. Siluet. Nah waktu lo nggak pakai kacamata juga sih ya pas posisinya ya? Enggak, ICU. Burem banget tuh kayaknya ini. Ini nggak jadi menakutkan kayaknya nih. Iya nih, udah ketebak nih ya 2 makhluknya apa ya tadi? Iya. Lalu. Yang satu terus, juga udah gue sebut kayaknya nih. Lanjut, pokoknya setelah makin kesini, gue jadi pengen tahu kan. Nah waktu itu ada satu orang, gue lupa siapa, dia bilang gini, coba aja kalau lu mau tahu yang satu itu, lu coba panggil dia, karena lu tahu dia kakek-kakek, lu panggil dia, lu panggil aja kayak gue pengen ngeliat muka lu, ya udah gue tutup mata, gue pengen ngeliat, buset itu kakek-kakek mukanya paling nakutin. Lu tuh yang kalau kakek-kakek sinis gitu nggak sih? Posisinya lo karena lo penasaran jadi lo coba itu, atau emang lo ngerasa gue keganggu banget nih, gue pengen banget lo munculin diri gitu lo, maksudnya munculin tampang lah gitu. Kalau keganggu sih enggak, dia nggak sama sekali nggak ngeganggu gue. Tapi gue pengen tahu kenapa lu ada, kenapa ada di belakang gue si kakek-kakek itu. Pas gue tunjukin, gue bilang tunjukin lah muka lu. Nah dia mukanya muka sinis kayak bete gitu. Ngapain sih lu nunjukin minta gue ngeliatin muka gue ke lu? Terus lu ngerasa gitu banget dia ngomong kayak gitu? Kayak gitu mukanya, soalnya yang langsung kesel. Abis itu setelah gue ngeliat mukanya, gue langsung kaget gitu loh. Karena gue gak mau ngeliat lagi. Nah setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu, gue cuma takut-takut mulu sih. Kalau untuk kejadian yang dia nunjukin lagi gak ada. Cuma ada temen gue ngomong kalau itu tuh bukan keluarga dia. Karena biasa kan kalau yang di belakang gue gitu ada cuma 1 biasa, iya nggak sih Gap? Iya benar. Nah kalau gue ada 3, terus si siapa nama
Ini boleh dilanjutin nggak sih Gap ngomongnya? Boleh, lanjut. Aman. Kok gue kayak nggak enak gini gue? Lu sendiri ya? Iya. Si siapa namanya? Sendiri nggak Si sih? kakeknya. Jadi pokoknya jadinya tuh yang Gaby bilang ada 2 kan, kakek, anak kecil, sama ada perempuan tuh. 1. Iya, Jadi ada perempuan. Bener semua Nah. lagi nggak tuh? Tapi si kakeknya itu bukan keluarganya si ibu sama anak katanya. Sedangkan Tapi anak sama ibu itu juga bukan keluarga. Dasar kali. Oke, sampai di sini ada lanjutan ceritanya lagi nggak? Kalau untuk lanjutan cerita tentang si mereka itu nggak ada sih. Tapi boleh gue kasih tau tentang adik gue kali ya. Boleh. Di rumah Silakan, gue itu, nah ini gue belum pernah cerita sih. Adik gue itu, gue nggak tahu goblok atau gimana dia. Dia itu pernah, Ngajar ya? dia itu pernah ngelakuin yang kalau di Insidious 1 tuh apa namanya? Yang keluar raga itu nggak sih? Iya, aduh gue lupa namanya. Aduh, udah. Oke, nanti kita tulis aja ya. Kita nulis aja di sini. Pokoknya intinya yang bisa keluar rohnya gitu kan ya? Iya. Betul. Oke, Yang terus? bisa itu dia Tapi bener ngelakuin adek dia. lo? Tapi bener adek lo bisa? Adek gue jadi sekali dia mau ngelakuin apapun dia bikin. Dia cari di internet gitu-gitu, dia ketemu. Terus dia ngelakuin itu. Ini di rumah gue sih. Terus? Jadi dia ngelakuin itu, dia akhirnya dia bangun, dia ngeliat badannya. Nah setelah dia nggak dia begitu, dia nggak mau ngelakuin itu lagi. Tapi semenjak dia bikin kayak gitu, Terus? kenapa? Semenjak dia bikin itu, dia bisa balik lagi untungnya ke tubuhnya. bisa. Tapi semenjak dia bikin hal itu, si ada satu suka ngedatengin dia. Jadi kan gue sama nyokap bokap pernah pergi kan, ninggalin adik gue nih di rumah. Ya walaupun masih ada kakek nenek sih, tapi dia kan tidurnya misah. Dia dipanggil katanya malam-malam. Yang manggil emak gue. Padahal itu bukan emak gue. Terus muncul kakinya. Awalnya tuh kaki gini doang muncul. Terus pas adik gue ngeliat begini ke atas, nggak ada muka coy. Waduh, tanpa kepala. Tanpa kepala Iya. atau tanpa muka? Tanpa kepala atau tanpa muka? Yang setahu gue dia bilang tanpa kepala. Itu lebih nakutin kalau buat gue. Iya sih. Lebih nakutin daripada yang Iya sih. kepala. Iya. Karena posisinya lu nggak ngeliat apa-apa tapi Dia lah kan? waduh. Itu lebih serem sih, soalnya dia sendiri nggak sih? Posisinya nggak sih yang bolong lagi. Nah, kalau gue sih terus sampai kabut gue. Sejak kejadian itu apakah adek lo maksudnya dia masih digangguin, maksudnya sebelum adek lo pindah nih ya, dia apakah ngomong masih digangguin sama sosok ini gitu? Kalau untuk diganggu kayaknya dia udah enggak deh. Karena istilahnya nih kalau adek lo didatengin yang kayak gitu, dia usil kan, pengen nunjukin. Iya. Gitu. Nah gue lupa ada satu lagi cerita kayaknya sih. Gue lupa yang itu, yang paling ada yang Gak apa-apa. opa emak. Dari sini kita udah punya 2 cerita nih kan. Dua cerita yang pertama ketika lo waktu itu istilah ini rutin dan si gitu ya kan, waktu lo sakit, waktu dalam keadaan yang lemah. Dan yang kedua cerita di lagi syuting ini. Iya. Dan itu posisinya dialami oleh adik lo
Dan setelah dia mengalami insidious itu, dan dia pernah diikutin Jusilin lah ya. Dengar nggak gimana tanggapan dari anak indigo, seorang anak indigo tentang kejadian ini? Sama Bang Niki. Lagunya Indigo. Gegep. Oke. Jangan gegep skuy. First of all, gue cuma mau bilang lu nggak seneng. Lo dari tadi nggak sendiri katanya. Nah, Iya tahu nggak, kan. Iya. Terus kalau untuk yang Adik gua. Enggak, di rumah sakit dulu. Oh iya. Orang ya, I don't know dia dari mana aja, dia. Maksudnya emang bener itu mereka nggak satu keluarga. Tapi mungkin itu gimana ya, sangkut paut sama lu dulu atau apa? Kenapa lo bisa sampai didatengin mereka lo? Ya enggak, Oh. mungkin kejadian gua nggak tahu juga. Wah, Enggak. punya barang kerap. Gini. Yang Kakek penting gua kan Cina. dari adek lu tuh yang ngelakuin ritual itu. itu poin yang itu sebelum atau sesudah? Sudah. Sesudah. Tapi gua Kakek gua. Si kakek ini dan dia Yang paling kejam dia. Ya dia apa ya, dia selalu ngikannya sampai. Berarti ada sesuatu yang diinginkan dong. Hah, Cynthia? Ya Enggak. Dia itu soalnya kalau buat gua dia itu gua kayaknya. ya mungkin kalau biasanya sih kalau orang yang apa namanya ya, kalau beda-beda gitu, bukan satu keluarga atau apa, jadi dari orang lain gitu, misalnya kayak gue ngasih lu terus jadi orang tuh kayak titipan nggak sih kita, Bisa suatu saat dia diambil lagi sama yang punya dong. ya tergantung. Iya, lu dikasih jatuhnya intinya. Oke. Berarti emang posisinya nemenin. Sejauh ini sih dibilang nemenin ya Ini dari dia kecil loh. Nggak tahu, masa ini enggak sih, Nggak. Enggak. dari gue liat dia nggak dari kecil. nggak dari Gua kecil. tahu setelah si engkong gue ini meninggal. Si apa maksudnya si kakek-kakek ini sih yang dari gue liat dari matanya dia selalu, nggak hanya kakek-kakek, 3 orang itu selalu ngikutin dan dia di mobilnya dia paling belakang. Wow. Karena mobil Lagi gue pegang nih mobil mukanya nih. lu kalau dari gue liat mobil lu 3, dia yang paling belakang dekat bagasi. Gue nggak Ya, Oke. Oh, itu mobil ya? Enggak. Oh iya. tahe. Dia emang gak punya mobil. Orang tua. Iya. Itu maksudnya. Lu mau Masa ngelawak di konten gue, mohon maaf nih. Zooming. Ya kan ini Zoom. Kan ini Zoom. Mau nyampe limit maksudnya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang kedua, gue pernah ngelakuin ritual yang seperti adik lagi jogging. Apa adik apa kakak sih tadi? Adik. Kan? Ya gue dulu ya. Tapi kalau gue tuh lagi posisi jogging. Episode 7 ya gue. Episode 7. Ya, yang cerita episode 7 itu yang pertama kali itu kenal gue pasti tahu gue bener-bener fobia banget sama ambulan. Iya, Sirene, tahu. apapun sirene dah. Gue fobia kayak apa ya namanya? Kalau adiknya dia itu keluar nyawa kayak karena ritual gitu. Waktu itu ada satu kejadian di mana gue lagi jalan ambulan, terus tiba-tiba gue pingsan, dan gue ngeliat gue ada di badan gue gitu. Tapi di badan orang lain. Asar dong. Nah, gue nggak tahu apakah gue switch atau apa
apa gimana, namun gue udah di kamar orang yang gue lihat. Jadi tiba-tiba gue ada di ambulan itu, tiba-tiba gue ngeliat kan gue badan gue sakit gitu ya, karena gue posisinya ada di orang yang posisi gue gimana caranya nih, karena terakhir gue tuh di ambulan dan gak mungkin kan masa gue kecelakaan karena itu. Gue berusaha, tiba-tiba gue nggak tahu dari gue ngeliat belakang gue yang lagi posisi dia tiduran, ternyata tuh bukan gue. Dan gue ada 2 orang di ambulan itu, laki sama cewek. Nah gue sama Tia. Nah Tia ini istrinya, pokoknya kayak Ilham ini benar-benar gitu deh, kayak punya masalah keluarga, kayak akhirnya dianya gone gitu loh. Nah dan pas gue balik posisi gue ada di kamar sih gitu. Nah itu kayak pindah ya doang langsung. Ya gue atau itu gue merasa kejadian gue hampir sama, di mana gue keluar dari yang nggak harusnya gue keluar gitu, dan dia harus dari yang keluar gitu. Betul. Cuman tujuan gue adalah tahukah gue ngelakuin kesalahan apa gitu loh. Makanya sampai sekarang kalau gue ngeliat ambulan atau yang berbunyi sirene, pasti gue langsung histeris ke gimana ya, ketakutan gitu. Takut keulang lagi kan. Dan maksudnya gue lihat ya, gue nggak tahu dia ngelakuin apa gitu. Gue udah tahu astral projection guys. Gue cari. Ya. Tunggu, namanya kalau nggak salah deh, dia ngelakuin itu tadi hal astral projection. Jadi memang dari tubuh kita. Iya. Kebetulan saudara gue juga pernah ngalamin itu, dan dia ngeliat gue nggak tahu dia tujuannya apa, nggak ngeliat adanya si Daryl kan. Jadi gue hanya ngeliat dari kilasan balik dari. Iya. Jadi kayak dari kilasan dia aja. Itu gue 3 orang ngikutin adanya apa sih, adanya ngelakuin hal konyol gitu, lebih ke arah penasaran gak sih? Iya kayaknya gitu. Dan dia kayaknya hopeless sama hidup, makanya dia ngelakuin kayak gitu. Itu something new yang bikin gue harus ngelakuin ini, gue punya sesuatu hal yang baru. Iya, gue ngerasa mungkin diri gue beda gitu kayak gitu. Cuman gue nggak tahu tujuannya apa kan, kalau kan suatu pembuktian apakah ini benar. Iya, siapa tahu dia juga bisa udah stres sama hidup mau bunuh diri gitu kan. Kayak gue nggak tahu tujuannya apa gitu. Yang lu bilang astral projection itu, ya konsekuensinya lo beneran nggak bisa balik. Emang posisinya takutnya nih action dan cuma nyoba-nyoba atau gimana, berhasil nih tapi nggak tahu gimana jadinya. Pernah ada posisi aduh gimana gue mau balik. Iya, benar juga sih gitu. Dan untuk cerita lu tetap ngikutin. Jadi sampai sekarang ya, dari hasil cerita ini kita mendapatkan bahwa sampai sekarang lo kayak semua nih hanya di di sebelah mana, Gap? Halo. Salah. Di sini soalnya cuma satu. Gaby nggak mau bilang, ntar lo nggak bisa tidur. Ya nggak mau lah, soalnya si kakek itu nggak suka kalau Gaby ngomong. Dia masih bisa ngerasa loh, lo ngomongnya udah nggak. Kadang tuh kalau misalnya si Gaby lagi ngomong tentang dia, di Gap, lu jangan ngomong. Ini ada kemungkinan udah nyatu sama raga dia juga nggak sih, Gap? Ya orang dia lagi ngajak kok ini. Oh iya. Ya udah diem aja. Gue cuma speechless tuh karena gue juga. Ya gitu. Jadi kalau apa kayak Gaby ngomong tentang pokoknya ada sama dia, gue langsung merinding. Jadi dia kayak kakeknya tuh mungkin nggak mau. Nah kan engkong gue itu kan Cina banget, bukan maksud Cina banget, tradisinya kan masih Cina. Jadi dia tuh yang ada yang dulu gitu loh, bakso aja yang bukan tanya makanan tapi
itu si siapa namanya, si kakek Kong pernah ngasih wah anak gue itu kan Dewi Kwan. Jadi tiap anak punya, seingat gue cuma om gue yang satu, gue masih agama, dia masih Konghucu. Nah om gue yang bisa ngeliat, mungkin yang punya kakek gue itu dikasih. Bisa jadi, ada kemungkinan ya. Makanya dia Kakek, ya menurut gue sih kakek itu. tapi ini Karena kayak ngerasa kuat banget gitu loh, kayak powernya tuh keras. ini ya, gue cuma disclaimer ya, mention aja ya, gue kan lihat nggak se apa ya, gue ngeliat nih untuk membuktikan cerita gue nggak sampai yang gue ngatur gue pengen lihat ini, gue nggak bisa. Tadi dia lagi cerita kan, gue di sini kan posisi gue adalah berarti pembuktian gue ngeliat apa yang dibuktiin gitu, tapi gue nggak ngeliat langsung dari dia, ya itu yang muncul pengaruh dari si kakek juga. Ingatan itu nggak bakal bisa hilang kecuali lu. Iya, tapi emang posisinya lo berusaha ngelupain gak sih? Kalau dia gue lupain, kalau dia ngeganggu ya udah. Percaya nggak percaya jauh. Maksudnya Tuh, lo kan sih jauh. belum tahu. Guys, maaf banget ya aku nggak bisa ngelanjutin closing bersama dengan Gegep dan Daryl karena adanya poor connection dari tempat aku. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Horas episode ke-10 ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah setia nonton Horas. Jadi di setiap episodenya kalian selalu nonton. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment di Horas di episode ini. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar semuanya bisa nonton dan sama-sama mendengarkan cerita-cerita Horas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Horor Asik episode ke-10 ini. Selamat malam, selamat tidur, dan jangan lupa berdoa. See you next week.